Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan menyapa kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia perjanjian lama, Tuhan Allah itu kita kenal sebagai Allah yang jauh berada di seberang dunia ini. Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang bertakhta di singgasananya yang sangat jauh di sorga. Jika Allah ingin berkomunikasi dengan manusia, maka Allah menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan berita atau pesan tersebut. Itulah yang disebut sebagai Allah yang transenden, yang sangat jauh dari manusia. Tetapi rupanya Tuhan Allah ingin mengubah caranya berkomunikasi dengan umat manusia. Allah ingin dia berada di tengah-tengah umat manusia di dunia ini. Allah sungguh sangat merindukan keberadaannya di tengah-tengah umatnya di dunia ini. Hal itu sangat jelas disuarakan oleh Tuhan Allah sendiri dari takhtanya dan didengar oleh Rasul Yohanes. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menulis, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Allah yang transenden itu ingin menjadi Allah yang dekat dengan manusia, yaitu Allah yang imanen, Allah yang berada di tengah-tengah umat manusia, bersama-sama dengan manusia, tinggal di dunia ini. Itulah saudaraku yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam peristiwa Natal. Allah yang Maha Kuasa mau turun ke dunia ini menjadi bayi yang tiada berdaya dan lahir di kandang domba di Betlehem. Allah yang Maha Pencipta mau menjadi manusia yang justru adalah insan ciptaan Tuhan Allah itu sendiri, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Natal adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh spektakuler. Allah yang transenden, yang sangat jauh, yang berada di dunia seberang sana, yang tidak terjangkau oleh manusia, kemudian menjadi Allah yang imanen, Allah yang berada di tengah-tengah umat manusia di dunia ini,
di dalam diri Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel, yaitu Tuhan Allah bersama atau beserta kita. Itulah yang terjadi pada peristiwa Natal. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Natal adalah ketika Allah membumi, ketika Allah menjadi manusia, sehingga kita menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita. Natal memang tidak masuk akal, sehingga tidak dapat dimengerti dengan nalar, tetapi tidak dapat disangkal. Itulah Natal. Saudaraku, jika Allah mau tinggal bersama kita umat manusia yang berdosa ini, bukankah kita juga patut saling menerima antara yang satu dengan yang lainnya? Ya, saling menerima tanpa syarat. Selamat Advent. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami atas firman-Mu yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi, yang menyatakan bahwa Engkau mau datang ke dunia ini, diam bersama dengan kami, umat manusia yang berdosa ini, agar kami menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Terima kasih untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalaninya, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berkati segala tugas, karya, dan pekerjaan serta aktivitas kami, agar boleh membuahkan sukacita dan kebahagiaan dengan mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari kami. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri, ataupun yang sedang berobat jalan dan yang menjalani terapi. Berkati mereka Tuhan, agar benar-benar pulih dan sembuh kembali. Hiburkan yang sedang berduka dan topang yang sedang menghadapi tantangan dan persoalan hidup serta masalah. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom bagi saudara sekalian.